Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah masjid, apa ini namanya, lupa saya, Al-Falah, astagfirullahaladzim. Udah lama gak jumpa jadi lupa. Masjid Al-Falah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kita di pekan pertama bulan Zulqa'dah ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Falah. Dan semoga langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing dan tempat kita masing-masing ke tempat ini telah menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, sehingga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu dikerahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan saudaraku jemaah sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita memohon keberkahan kepada Allah dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berikutnya Bapak dan jemaah sekalian, mohon maaf apabila selama berinteraksi dengan Bapak sekalian waktu bulan Syawal tidak sempat bersilaturahim. Semoga amal yang kita laksanakan selama bulan Ramadan di bulan Syawal semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon dimaafkan terhadap segala kesalahan, dosa, baik yang lisan, yang perbuatan, yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari, yang sengaja atau yang tidak sengaja. Tapi rasanya kalau yang sengaja nggak ada ya Pak ya, nggak ada rasanya saya berbuat untuk menyengaja berbuat yang tidak baik kepada Allah sekalian. Kesempatan pada malam hari ini kita akan sampaikan kajian tentang bagaimana kita berusaha menjadi hamba yang istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, tetap taat kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insan surat nomor 76 ayat yang kedua dan ketiga kita akan bacakan, dan nanti kita akan jadikan dasar kajian kita pada malam hari ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak memujinya dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Jadi ini sumpah Allah, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang pula kafir. Nah, ini penjelasan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yakni yang bercampur baur, yang disebut dengan al-masju dan al-masjid. Artinya sesuatu yang sebagian darinya bercampur dengan sebagian yang lain. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dari setetes mani yang bercampur, yaitu air mani laki-laki dan air mani perempuan, atau yang disebut dengan sperma dan sel telur ya. Apabila bertemu dan bercampur, kemudian tahap demi tahap Allah ciptakan dengan perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dan dari sesuatu yang tadinya tidak berbentuk kemudian diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasannya tentang proses penciptaan kita, yaitu penciptaan manusia. Firman Allah, nabtalihi, yang kami hendak mengujinya, maksudnya kami hendak mencobainya di dalam kehidupan itu dengan berbagai macam jenis ujian dan cobaan. Ya, semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya ketika di dunia. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu sami'an basyira, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, yakni kami, kata Allah, menjadikannya untuknya pendengaran dan penglihatan sebagai sarana bagi manusia untuk melakukan ketaatan, atau bahkan ada yang durhaka, yaitu untuk melaksanakan kedurhakaan. Sehingga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Artinya Allah ini sudah memberikan jalan yang terang dengan diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala tahap demi tahap melalui Rasul, hamba yang berakhlak paling mulia, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tugas dan kewajibannya tidak untuk menjamin manusia itu semuanya dapat hidayah, tetapi tugas dan kewajibannya adalah menyampaikan petunjuk dengan terang benderang, memberikan kabar gembira kepada manusia bahwa siapa yang taat kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesudahan yang baik, tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, yakni akan dimasukkan di dalam surganya. Tetapi siapa yang membantah, siapa yang tidak mengikuti jalan yang ditunjukkannya, maka dia akan celaka, dia akan menyesal di dalam azab selama-lamanya. Nah, sehingga dijelaskan oleh Allah, ditunjukinya jalan yang lurus, yang tadinya kita tidak tahu apa-apa, dengan diberikannya pendengaran, penglihatan, kalau dalam ayat yang lain diberikan hati atau akal pikiran. Kemudian dari situlah kemudian untuk bisa mendengar petunjuk-petunjuk hidayah Allah, yang mana Rasulullah SAW menerangkannya. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka mukjizat firman Allah itu bisa kita baca langsung di hadapan kita, seperti malam ini kita membaca surat Al-Insan, ya, huruf demi huruf yang begitu jelas, yang begitu gamblang maknanya, sehingga di dalam ayat ini tadi dijelaskan ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ya, dijelaskan di dalam ayat ini tadi, sehingga kami telah menunjukinya jalan yang lurus, yaitu keterangan yang jelas, bimbingan yang jelas, bahkan di dalam hatinya cenderung kepada kebaikan-kebaikan, cenderung kepada penyembahan terhadap Zat yang maha tunggal, yang maha kuasa, yang tidak ada yang menandinginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami terangkan kepadanya, maksudnya kepada manusia, dan kami jelaskan kepadanya, dan kami jadikan dia dapat melihatnya, jalan yang lurus itu, ya, jalan kebenaran itu. Maksudnya bisa melihat orang yang berada di dalam kebaikan, orang yang berada di dalam jalan kebenaran, perilakunya seperti apa,
cara makannya atau yang dimakannya seperti apa, di cara bergaulnya seperti apa. Itulah orang-orang yang dibimbing dengan jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Maka perilakunya tidak berbeda, ya, bahkan kadang-kadang lebih hina daripada perilaku hewan. Misalnya orang yang sesat sekarang ini kan diantaranya perilaku-perilaku yang menyimpang itu, misalnya ya dengan didakwahkannya terus-menerus dan dibiayai terus-menerus, yaitu LGBT namanya. Jadi perilakunya jelas menyimpang. Kemudian orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk, perilakunya juga menghalalkan segala cara, tidak peduli itu milik orang lain, tidak peduli itu tidak sopan, tidak peduli itu bahwa tidak etis, misalnya begitu ya, di dalam mendapatkan harta kekayaan, tapi mereka tidak tahu malu dan perilakunya jelas, ya. Kadang-kadang dengan tidak tahu malu itulah maka berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Disinilah maknanya diberikan mata untuk melihat tadi, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ayat ini semakna dengan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 17. Allah berfirman, wa amma tamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Artinya telah diberi petunjuk itu sebelumnya sudah ada petunjuk yang nyata, yang jelas, tetapi ternyata mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan. Maksudnya perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada petunjuk itu. Di dalam kisah kaum Samud jelas sekali, mereka itu hobinya menyamun, merampok, merampas, memalak orang-orang yang musafir di daerahnya, kemudian dicegat, dipalak, dirampok dan sebagainya. Kemudian mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian mereka membangun gedung-gedung yang mewah, yang indah, tetapi tidak ditempati kecuali hanya untuk kebanggaan. Nah, itu diantara perilakunya. Lebih dari itu, mereka melakukan kesyirikan atau kemusyrikan, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang disebut dengan mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk. Lalu firman Allah yang lain di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10, ya, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukinya kepada dua jalan, yaitu jalan kebaikan, ada juga jalan yang sesat. Yang kami terangkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan ini. Nah, jadi ini benar-benar kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menciptakan manusia dengan memberikan petunjuk, dengan memberikan jalan. Jalannya sudah begitu terang, ya. Dan jalan keburukan itu pun jelas. Ini menurut pendapat dari Ikrimah, Atiyah, Ibnu Zaid dan Mujahid, dan menurut riwayat yang lain dari para jumhur ulama. Menurut riwayat yang bersumber dari Mujahid, Abu Saleh, Ad-Doha dan As-Sadi, mereka mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah menunjukinya dengan jalan yang lurus, yaitu keluarnya manusia dari rahim itu sudah dibimbing sebelumnya dengan kalimat thayyibah. Ketika di alam ruh sudah diambil sumpahnya, sebagaimana dalam surat A'raf, ya. Ya, qalu bala syahidna. Ya, mereka, ya, kita di alam ruh itu ketika diminta sumpahnya, ya, diambil sumpahnya, apakah mengakui bahwa aku adalah Rabb kalian, maka kita semua di alam ruh mengakui, qalu bala syahidna, benar, engkau adalah, ya, Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Nah, itu adalah bagian dari jalan yang lurus sejak awal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, imma syakira wa imma kafura. Apa makna ini? Ya, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Kedua lafaz ini dinasabkan sebagai keterangan keadaan dari hu yang terdapat dalam firman-Nya, inna hadainahus sabila. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Maksudnya ada yang bersyukur dengan jalan lurus itu, yaitu dengan mentaatinya, dengan menjadikan pedomannya, dan juga terus menjadikan bimbingannya serta arah yang dituju.
sebagai visi misi tujuan hidupnya. Tetapi ada yang kufur yang mengabaikan, maksudnya begitu. Ya, ini mengingkarinya. Bentuk lengkapnya ialah di dalam hal ini ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Yang celaka karena dia kufur, tidak mengambil jalan yang lurus yang telah Allah tetapkan, yang Allah tunjukkan, sehingga dia menjadi orang yang celaka, menjual dirinya dengan kekafiran. Dan yang bahagia adalah yang mengikuti jalan tersebut. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullun nasi yaghlu faba'i'un nafsahu famaubiquha aw mu'tiquha. Semua orang akan pergi, maka apakah dia termasuk orang yang menjual dirinya, yang berarti membinasakannya, atau yang memerdekakannya? Nah, ini bahasanya bahasa kiasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Semua orang akan pergi itu, semua akan meninggalkan alam semesta raya ini. Tetapi di antara manusia, apakah ada yang menjual dirinya? Maksudnya dia mengorbankan kehormatan dan kebahagiaannya untuk kesenangan sesaat, yaitu ketika hidup di dunia. Itu namanya yang disebut dengan menjual diri, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membinasakannya. Sedangkan yang memerdekakannya artinya apa? Orang yang takwa itu tidak pernah takut kepada siapapun, hidupnya merdeka. Maksudnya begitu. Dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga yang dilakukannya adalah kebaikan-kebaikan yang diyakininya, sehingga tidak pernah merasa khawatir. Itulah orang yang merdeka. Kita orang merdeka kemanapun kita pergi tidak merasa was-was, karena aman, karena nyaman, karena damai. Nah, itulah perumpamaannya orang yang berbahagia. Orang yang mengikuti jalan yang lurus yang ditetapkan Allah, ditunjukkan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan orang yang memerdekakan dirinya, karena dia akan mendapatkan ketenangan, karena dia akan mendapatkan kebahagiaan, karena dia akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang merdeka dan memerdekakan diri kita dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan telah menceritakan kepada kami. Sebentar, ini tergeser. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Haisam, dari Abdurrahman Ibnu Sabit, dari Jabir Ibnu Abdullah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujroh. Artinya bersabda kepada Ka'ab bin Ujroh ini menasihati Ka'ab bin Ujroh, semoga Allah melindungimu dari kekuasaan orang-orang yang kurang akalnya. Ini pesan Rasulullah, mendoakan Ka'ab bin Ujroh supaya Allah melindungi dari kekuasaan orang-orang yang kurang akalnya. Nah, mendapati nasihat dan doa ini, Ka'ab bin Ujroh bertanya, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan dari orang-orang yang kurang akalnya, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, yaitu para penguasa yang berada sesudahku, mereka tidak memakai petunjuk dengan petunjukku, dan tidak memakai tuntunan dengan tuntunanku. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu perbuatan zalim mereka, orang tersebut bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku, kata Nabi. Jadi tidak diakui. Ya, yang mengikuti penguasa yang kurang akal tadi, yang ciri-cirinya menyingkirkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulnya itu sebagai panduan. Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan Al-Quran dan
as-sunnah yang telah ditetapkan tidak dijadikan hukum di dalam menjalankan kekuasaannya. Ya, jadi itu gambaran penguasa yang kurang berakal yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja ya yang membenarkan kedustaan penguasa seperti itu dan membantu atau mendukung kezaliman yang mereka lakukan, orang tersebut bukan termasuk golonganku, kata Nabi, bukan termasuk umatku, kata Nabi, dan aku bukan termasuk golongan mereka. Dan mereka tidak akan mendatangi atau tidak akan dapat mendatangi telaga Haudku atau telaga Al-Kautsar ya ketika di yaumil mahsyar. Jadi Rasulullah menjamin tidak akan bisa mendatangi telaga Haud itu, di mana dijelaskan di dalam ayat yang lain dan hadis yang lain bahwasanya telaga Haud, telaga Rasul itu siapa saja yang minum di situ, sekali minum dia tidak akan haus selama-lamanya sampai hisabnya tuntas, menyeberangi sirat dan dimasukkan di dalam surga. Nah, jadi ini jelas Rasul menjelaskan sangat gamblang. Orang yang membenarkan kedustaan orang penguasa yang tidak berakal, membiarkan kekuasaan orang yang tidak berakal, dan mendukung kezaliman mereka tidak diakui sebagai umat Rasul dan tidak dapat yang mendekati telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak mendukung perbuatan zalim mereka, maka dia termasuk dari golonganku dan aku termasuk golongannya, dan mereka akan dapat mendatangi telaga Haudku. Hai Ka'ab ibnu Ujrah, dijelaskan berikutnya Rasul menasihati, puasa adalah benteng, sedangkan sedekah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa, dan salat atau sholat adalah amal pendekatan diri yang paling baik ya, atau bukti sebagai hamba kepada Rabb-nya. Apakah kau paham wahai Ka'ab ibnu Ujrah? Jadi Rasul seperti itu ya. Sesungguhnya tidak dapat masuk surga daging yang ditumbuhkan dari segala bentuk makanan yang haram, dan nerakalah yang lebih layak baginya. Wahai Ka'ab, manusia itu ada dua macam, kata Nabi ya. Nasihatnya cukup panjang di samping doa tadi ya. Wahai Ka'ab, manusia itu ada dua macam. Maka ada yang membeli dirinya, yang berarti memerdekakannya dengan mengikuti petunjuk hidayah Allah tadi ya, itu yang namanya membeli dirinya dengan memerdekakannya. Dan ada yang menjual dirinya sehingga dia mengorbankan masa depannya, mengorbankan kebinasaannya, yang berarti adalah membinasakan dirinya sendiri. Itulah nasihat Rasulullah berkaitan dengan surat Al-Insan ini ya. Affan telah meriwayatkan hadis ini dari Wahib, dari Abdullah ibnu Utsman ibnu Haisam dengan sanad yang sama. Nah, di dalam surat Ar-Rum yang sering kita baca ya, disebutkan pada ayat yang ke-30 ya, di dalam tafsir, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu ya, melalui riwayat Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu, fa idza a'raba anhu lisanuhu fa imma syakira wa imma kafura. Jadi menjelaskan ayat ini tadi Rasul membacakan diantaranya ya hadis yang lain yang mengutip surat Ar-Rum. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bertauhid, hingga lisannya dapat berbicara. Ada kalanya dia bersyukur, yakni mengikuti petunjuk jalan yang telah Allah tetapkan, yang sudah disumpahkan ketika di alam ruh, dan ada kalanya dia mengingkarinya, merasa tidak pernah diambil sumpahnya. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir,
telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far dari Utsman ibnu Muhammad dari Al-Maqbari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Ma min kharijin yakhruju illa bi babihi rayatani rayatun biyadi malakun wa rayatun biyadi syaitanin fa in kharaja lima yuhibbullahu taba'ahul malaku bi rayatihi falam yazalu tahta rayatil malaki hatta yarji'a ila baitihi wa in kharaja lima yushitullahu taba'ahu syaitanu bi rayatihi falam yazal tahta rayatis syaitani hatta yarji'a ila baitihi. Artinya begini Bapak dan jamaah sekalian, Rasul menjelaskan tiada seorang pun yang keluar dari rumahnya melainkan pada pintu rumahnya ada dua bendera, kanan dan kiri. Itu gaib tentu saja. Kalau tiba-tiba ada bendera, ya bendera di kanan kiri, padahal nggak ada yang megangin, ya kita ketakutan. Ini penjelasan Rasul ya. Ini gaib maksudnya penjelasan Rasul di sini supaya kita waspada. Tiada seorang pun yang keluar dari rumahnya melainkan pada pintu rumahnya ada dua bendera. Satu bendera di sebelah kanan yaitu di tangan malaikat, dan satu bendera lainnya di sebelah kiri di tangan setan. Maka jika dia keluar untuk mengerjakan hal-hal yang disukai Allah, yang diridhai Allah, yang dibimbing oleh Allah, maka ia diikuti oleh malaikat dengan benderanya, memayungi royah itu, ya terus mengawal, ya bendera kebaikan itu malaikat terus mengawalnya, melindunginya, ya. Jadi begitu, ya diikuti oleh malaikat dengan benderanya, dan ia terus-menerus berada di bawah bendera malaikat tersebut sampai kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, dan jika ia keluar untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, setanlah yang mengikutinya dengan memayungi dengan benderanya, dan ia terus-menerus berada di bawah bendera setan sampai dia pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan dari surat Al-Insan ayat 2 dan 3 tadi, yang mana begitu jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semuanya ini supaya menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya, mendapatkan jatah untuk bisa minum di telaga haudnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dijelaskan dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah keluar dari sebuah pemakaman. Ya, kemudian Rasul setelah berdoa, ya, kemudian berbicara kepada sahabat, sesungguhnya aku rindu kepada sahabat-sahabatku. Nah kemudian para sahabat ketika itu protes, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah sahabat-sahabat engkau? Kemudian Rasul menyatakan bukan. Ya, yang aku maksudkan sahabat-sahabatku yang aku rindukan adalah orang-orang yang datang setelah kalian, tidak semasa dengan kalian, tidak berjumpa dengan aku dan kalian, tetapi dia istiqomah mengikuti petunjukku. Mereka senantiasa berbuat baik sesuai dengan tuntunanku. Itulah yang aku maksudkan sebagai saudara-saudaraku yang aku rindukan. Dan aku tidak akan mendahului mereka, termasuk kalian semuanya. Ya maksudnya sahabat. Aku tidak akan mendahului mereka sampai mereka datang untuk mendapatkan minum dari telagaku. Nah inilah yang membuat para sahabat cemburu. Ya. Apa ciri-ciri mereka, wahai Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali mereka? Ya. Rasul menyatakan, ya, bagaimana seandainya engkau di antara engkau memiliki ya ternak-ternak yang banyak, kuda-kuda yang berbulu putih di kepalanya berada di antara ternak-ternak yang hitam warnanya. Apakah kalian dapat mengenali ternak kalian? Tentu saja wahai Rasulullah, kami pasti dapat mengenalinya. Demikianlah aku akan mengenali saudara-saudaraku itu yang aku tunggu itu, yang tidak akan mendahului kalian, ya, yang tidak akan dapat kalian dahului untuk mendapatkan minum dari telagaku ini. Ya, aku kenal dari wajah-wajah mereka.
dari bekas wudhu mereka, dari ketundukan dan kepatuhan mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap larangan-larangan Allah mereka tinggalkan. Artinya komitmen istiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah atau penjelasan ayat ini tadi, ya, bahwasanya kemenangan itu, kesuksesan itu adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu sebenarnya sudah ada bimbingan dan petunjuk yang ditetapkan dari Allah, tetapi harus kita perjuangkan, yaitu dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan komitmen, tahan uji, sabar, terus menerus, ya, teguh pendirian untuk mengikuti petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya sudah dilatih oleh Allah setiap tahun 1 bulan sekali, yakni di bulan Ramadan. Kita betul-betul bisa konsisten, bisa istiqomah, bisa komitmen untuk tetap menjaga diri kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Buktinya bisa, ya, selama bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Masya Allah, sabarnya luar biasa, ya. Diganggu orang kita tidak marah, perut lapar, haus, kemudian rasa lemah, lelah, dan lain sebagainya tidak menyurutkan kita untuk tetap melaksanakan ibadah. Bahkan rela banyak begadang di malam hari untuk melaksanakan sholat malam, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bertafakur, introspeksi diri kepada Allah SWT, sehingga kita merasakan lemah, tetapi tidak pernah kita mengeluh. Itu ujian dari Allah, ternyata kita mampu laksanakan, dan kita bisa keluar menjadi orang-orang yang menang, ya, yaitu menjadi orang-orang yang aid, yang mendapatkan kebahagiaan, ya, minal aid wal faizin, dan mendapatkan keberuntungan. Bisa ternyata. Tetapi memang lingkungan itu mempengaruhi. Selama bulan Ramadan kita bergaulnya dengan sama-sama orang yang memiliki visi misi yang sama untuk menjadi orang-orang yang soleh, memiliki program kegiatan yang sama, hubungan berkumpulnya juga terhadap orang-orang yang sama. Nah, ujian berikutnya, perintah dan larangan itu setelah keluar Ramadan di 11 bulan berikutnya. Karena apa? Setelah Ramadan kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda, ya, perilakunya berbeda, visi misi hidupnya berbeda, ya, tujuan hidupnya tentu ada yang berbeda-beda, bahkan masuk kepada lingkungan sistem yang berbeda lagi. Apalagi yang dikuasai atau di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak berakal, yang tidak berakal sehat istilah kita, ya. Dan ini jelaskan oleh Rasul tadi, siapa penguasa yang tidak berakal? Yakni penguasa yang menjauhi, yang menyingkirkan hukum Allah dan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang komitmen, taat, terus menerus melakukan usaha upaya menegakkan hukum Allah, baik di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, lingkungannya, kemudian dibully, dicela, diancam, bahkan ada yang direncana dibunuh dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah surut, karena kita tidak pernah menjadi orang-orang yang menjual diri kita untuk menghinakan diri kita. Kita tetap menjadi orang yang merdeka. Itulah tantangan kita. Kemenangan kita ditentukan dari situ 11 bulan berikutnya. Apakah kita mampu menjadi orang-orang yang tetap konsisten di dalam ketakwaan, baik berdimensi individu maupun ketakwaan yang berdimensi sosial. Ketakwaan individu artinya kita tetap menjadi orang-orang yang teguh pendirian di dalam melaksanakan ibadah, hanya melaksanakan kebaikan, kebenaran yang telah menjadi keyakinan kita. Dibujuk, dirayu, disogok, diancam dan sebagainya, tidak takut. Kita hanya mengabdi, menyembah kepada Allah, mengesahkan, tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Itulah komitmen kita sebagai ketakwaan pribadi. Sabar, suka beristighfar, mohon ampun, bersyukur terhadap segala karunia Allah. Kemudian kita tidak emosional, tidak putus asa terhadap segala ujian apapun dari Allah. Itulah ketakwaan individu. Ya, kemudian hidupnya sederhana walaupun mampu
menguasai apa saja dengan cara yang baik, tapi tetap hidupnya sederhana. Itulah ketakwaan pribadi yang diri kita sendiri dan Allah yang mengetahuinya, orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi juga kita sudah dididik menjadi orang-orang yang takwa secara sosial, ya, care kepada orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak timbul iri, dengki, dendam dan permusuhan, tidak menjarah, menzolimi orang lain, ya, bahkan suka membantu, menyantuni orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan tanpa melihat siapa dia, agamanya apa. Itulah ketakwaan sosial yang sudah kita amalkan selama bulan Ramadan. Tetapi di bulan selain Ramadan, kalau kita komitmen terhadap seperti itu, banyak musuhnya. Memang suka, ya, orang ya akan suka melihat orang itu baik secara pribadi. Tapi ketika dia mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, biasanya banyak yang tersinggung. Biasanya banyak orang yang tidak suka. Apalagi kalau orang tersebut kemudian sampai berani mencegah kemungkaran-kemungkaran yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang zalim. Maka orang zalim itu tidak akan pernah tinggal diam. Itulah tantangannya. Tetapi bagi kita orang yang istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, itu semua menjadi kepribadian kita, itu semua menjadi karakter kita. Tidak pernah takut, karena sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak mendekatkan kepada ajal. Artinya kalau kita memang belum ditakdirkan mendapatkan ajal, walaupun ancaman dalam bentuk apapun itu terjadi, tetapi Allah tetap akan melindunginya. Sebagaimana tadi, malaikat akan senantiasa membawa bendera untuk melindungi kita. Royah itu dibawa terus oleh malaikat, ya, untuk melindunginya, sehingga kita punya feeling, kita punya insting, ya, apabila ada yang bahaya kemudian ya segera dapat menyelamatkan diri. Sebagaimana mata yang apabila ada benda yang melintas tiba-tiba mengedipkan mata. Itulah feeling seorang mukmin akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa diiringi oleh para malaikat. Nah, pelajaran yang kedua tadi ada penguasa yang tidak berakal, ya, yang artinya yang selalu menjauhi atau berusaha menyingkirkan petunjuk bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Nah, kalau kita ketemu dengan penguasa yang seperti ini, karena ciri-cirinya jelas, ini penguasa seperti ini selalu berdusta dan mengutamakan kedustaan dan bangga dengan kedustaan dan selalu mengutamakan berbuat zalim karena merasa berkuasa. Sehingga di dalam kata-kata ulama, ya, di bawah kekuasaan orang yang tidak berakal, ribuan jenderal dan para ulama akan menjadi orang-orang yang kurang akal. Tetapi di bawah penguasa orang-orang yang berakal, maka keledai yang paling dungu pun akan tahu tugas dan fungsinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maka kita harus hati-hati, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenarkan penguasa-penguasa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bahkan kita mendiamkan atau mendukung atau membela penguasa-penguasa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin casingnya dia sebagai muslim, pernah berhaji dan lain sebagainya, tetapi karakternya ternyata berusaha untuk meninggalkan hukum-hukum Allah, memperolok-olokkan hukum-hukum Allah, melecehkan hukum-hukum Allah, dan menghinakan orang-orang yang taat kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, sebagaimana doa Nabi tadi kepada Ka'ab bin Ujrah, ya, dari kekuasaan orang-orang yang kurang akalnya ini. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendukung kekuasaan orang-orang yang kurang akalnya ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan-kesalahan. Apalagi ke depan kan tahun politik, ya. Jangan sampai kita juga mendukung penguasa-penguasa yang kurang berakal, sehingga kita diberikan penguasa yang baik, sehingga ketaatan kita betul-betul ketaatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.